Sobat Pemilih, jumpa lagi di YouTube channelnya KPU Karanganyar. Kali ini kita punya program baru, Jagungan Demokrasi dan Tahapan Pemilu. Jadi tahu. Di sini kita akan berbincang asik dan juga ngobrol terkait isu-isu yang saat ini sedang hangat, juga peristiwa faktual terkait politik, demokrasi, dan juga kepemiluan. Dan untuk edisi perdana kali ini, kita akan berbincang bersama membahas tema isu nasional, yaitu dampak dicabutnya RUU Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari program legislasi nasional atau Prolegnas DPR tahun 2021. Dan spesial banget nih hari ini bersama kita, membersamai di Karanganyar, jauh-jauh dari Jakarta, pembicara kita Bapak Ilham Saputra, PLT Ketua KPU RI. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Mbak. Oke, terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk membersamai teman-teman di Karanganyar. Sama-sama. Gimana suasana Karanganyar? Wah, enak. Asik ya? Asik. Dan ini Pak Ilham udah menggunakan atribut nih yang menandakan kecintaan terhadap Karanganyar, Gunung Lawu gitu. Oke Pak Ilham gitu. Tanggal 9 Maret kemarin DPR secara resmi menetapkan rancangan undang-undang apa saja yang akan dibahas dalam program legislasi nasional tahun 2021, dan sesuai dengan polemik yang ada di masyarakat, bahwa ternyata diputuskan bahwa RUU Pemilu ini tidak dibahas dalam Prolegnas tahun 2021. Sebenarnya implikasinya itu apa sih Pak dengan tidak dibahasnya RUU Pemilu di tahun 2021 ini? Baik, terima kasih Mbak. Pertama adalah implikasi yang paling kita rasakan sebagai negara agar memungkinkan atau kemudian ada kepastian bahwa pemilu dan pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2024. Mengacu ke Undang-Undang 2017 tentang pelaksanaan pemilu, itu kan pemilu dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Jadi kalau kita mengacu kepada pemilu sebelumnya, maka 2019, 5 tahun kemudian 2024. Kemudian di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada juga disebutkan bahwa pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Nah, tentu implikasi pertama akan ada penyelenggaraan pilkada dan pemilu di tahun yang sama. Nah, pengalaman kita tentu ini cukup berat bagi penyelenggara. Kenapa? Banyak tahapan-tahapan yang berbeda. Kemudian kedua, jika kita laksanakan pada bulan April, pemilu pada bulan April, hasil pemilu itu belum tentu kemudian bisa, karena salah satu syarat dari penyelenggaraan pilkada bagi para calon adalah dia menghitung jumlah kursi, atau jumlah suara dari pendukung pasangan atau partai politiknya dari partai politik. Nah, apakah kemudian kalau kita melaksanakan bulan April, pencalonan itu bisa sekitar dari 3 bulan sebelum bulan November. Iya. Nah, apakah proses semua sudah selesai? Nah, ini juga kita hitung, gitu kan? Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Karanganyar melihat statement-statement dari anggota KPU, itu kita ingin kemudian tahapan dimajukan, dan bahkan penyelenggaraan pemilihan pemilunya pun bisa dimajukan. Bisa bulan Januari 2024 ya, bulan Maret 2024 ya. Nah, besok kebetulan kami akan melaksanakan rapat dengan pendapat dengan DPR ya Pak. Kita akan sampaikan simulasi-simulasi implikasi-implikasi jika penyelenggaraan pilkada dan pemilu diselenggarakan pada tahun yang sama. Ya, dan juga beberapa tahapan-tahapan yang beririsan yang tentu akan menyulitkan kita sebagai penyelenggara. Tetapi apapun itu, kami sebagai penyelenggara tentu harus siap, karena KPU ini adalah penyelenggara pemilu yang bekerja berdasarkan peraturan undang-undang yang ada. Jadi apapun, bagaimanapun undang-undangnya, kita akan siap. Tetapi juga sekali lagi penting juga untuk dilihat bahwa bagaimana cara untuk kemudian memudahkan
pekerjaan kita. Nah, tentu ada inovasi-inovasi di situ, termasuk inovasi tahapan. Oke, jadi intinya itu kalau KPU siap nggak siap, apapun regulasinya, insya Allah profesional dan mandiri ya, siap untuk melaksanakan tahapan. Akan tetapi kemudian dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan pemilu yang serentak bersamaan di tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah gini Pak Ilham, jadi bisa diambil kesimpulan ya, dampak yang paling terasa itu adalah bahwa pelaksanaan pemilu itu untuk pemilunya sama dengan pemilu 2019 lalu. Jadi masyarakat kan udah pernah ini, udah ada pengalaman gitu ya. Jadi bisa lebih tahu juga. Dan kemudian untuk pilkada nanti berarti kalau di Indonesia itu di 33 ya, karena kan minus DIY ya. DIY karena keistimewaannya 33 gubernur dan seluruh kabupaten kota. Iya, dan kabupaten kotanya itu seluruh se-Indonesia minus DKI Jakarta ya gitu ya. Oh, pasti KPU sendiri akan punya beban dan tanggung jawab yang sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, kita kan kita banyak belajar ya dari tahun 2019 lalu gitu ya. Ya walaupun kita harus bahwa 2019 lalu itu cukup sukses ya penyelenggaraannya, karena tingkat partisipasinya juga sangat tinggi gitu ya, melebihi dari target nasional gitu ya. Dan di Karanganyar sendiri itu juga mencapai angka 80% lebih gitu. Jadi nah kemudian pilkada kemarin 2020 lalu itu juga walaupun harus beradaptasi dengan suasana pandemi, suasana Covid, tapi bisa berjalan dengan lancar. Nah ini tapi kan tetap ada ya catatan-catatan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Nah ini kalau antisipasi tadi dan strategi seperti apa yang dilakukan selain tadi mungkin akan berkoordinasi dengan DPR terkait tahapannya itu Pak sendiri. Paling terasa sebetulnya pengalaman 2019 paling menyedihkan buat kita itu ada 2% dari total bahkan 1,0% ya dari total anggota KPPS di dunia ya, karena kita punya 890 sekian TPS ketika 2019. Kalau kita hitung satu TPS 7 orang ya, saya tidak ingin kemudian mengatakan bahwa nyawa itu murah atau bagaimana ya. Gitu ya. Tetapi kalau kita hitung persentase memang 0,sekian % ya, tetapi banyak orang yang kemudian menganggap mobil 2019 dibesar-besarkan gitu ya Pak ya. Wah luar biasa, padahal pemilu sebelumnya ada saja ada juga ya sebenarnya. Memang 2019 ini pertama kali disorot lebih ya. Ya, pileg dan pilpres. Jadi mungkin ada beban kerja yang begitu luar biasa sehingga banyak sekali petugas yang meninggal. Nah, ini juga penting untuk dilihat sebetulnya ya. Kalau kemudian kita menyelesaikan tahapan pemilu dari bulan April lah. Kemudian tahapan itu berlangsung sampai bulan, setahu saya sampai September karena Oktober baru DPR RI. Nah, ini bagaimana dengan pencalonan tadi saya bilang? Iya, yang pilkadanya ya. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Kemudian apakah berikut ini akan dilanjutkan atau tidak? Ya. Nah, kami juga kemarin pengalaman pilkada 2020 untuk mengantisipasi banyak yang meninggal pada kemarin, terutama juga sudah ada pandemi Covid kemarin, kami membatasi usia 20 sampai 50 tahun. Ya, kemudian kami minta kepada masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara pemilu ya, itu harus dengan menggunakan rapid antibody ketika vaksin, ya. Tetapi banyak sekali yang lari. Banyak sekali pemahaman masyarakat terhadap rapid ini juga salah gitu ya. Takut malahan ya Pak ya buat dites ya. Nah, kita kan juga nggak pernah tahu apakah tahun 2024 nanti masih ada atau enggak ya. Nah, bagaimana tindakan kita ya? Walaupun pengalaman kemarin alhamdulillah karena pilkada itu kan tidak banyak skalanya lebih kecil ya, nggak nasional. Suara yang digunakan juga tidak banyak gitu ya. Nah,
Nah sementara ketika pileg pilpres digabungkan kembali, nah ini menjadi catatan kita berapa banyak nanti orang yang kemudian terlibat ya, seluruh Indonesia terlibat dalam pilpres. Nah kita harus memastikan protokol kesehatan seperti apa. Bisa berjalan ya. Bisa berjalan. Nah tadi saya sampaikan usulan kami adalah untuk menghindari implikasi-implikasi yang nanti secara politik tidak baik, gitu ya. Kami majukan saja tahapannya, gitu. 30 bulan sebelum hari H, misalnya hari bulan Januari, maka itu bisa kita mulai mungkin di tahun 2021 ini tahapannya. Karena 2021 ini kan tidak ada penyelesaian pilkada dimanapun ya. Nah, jadi bisa kita mulai dan sehingga kita bisa nanti pasti ada ketemu beberapa hal yang kemudian kita antisipasi sebelumnya. Ya, nah ini juga menjadi penting karena contoh misalnya ketika pendaftaran pilkada di beberapa tempat yang walaupun kita sudah minta untuk tidak berkumpul, membawa pengikut ya, itu baru kemudian dibuatkan regulasinya agar kemudian mereka tidak boleh kampanye, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Nah ini juga penting untuk kita lihat. Nah besok ini kami dipanggil, nah kami akan membicarakan soal ini kepada Menteri dan pemerintah dan representasi pemerintah dalam Menteri, kemudian juga dengan DPR RI. Ya, selaku pembuat. Apakah nanti di satu-satu hal tertentu kita bisa diberikan perpu atau bagaimana saya juga tidak tahu. Nah belum lagi kewenangan Bawaslu yang menurut saya terlalu tinggi daripada pemilu kemarin. Bisa sampaikan saja. Iya. Satu sisi mereka mengawasi, sisi lain mereka bisa ada hak adjudikasi terhadap hal-hal tertentu yang kemudian terkesan dari subjektif misalnya. Nah ini juga perlu diantisipasi. Tetapi apapun itu, gitu ya, pelajaran-pelajaran 2019-2020 bisa menjadi catatan kita bersama, bisa menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang lebih baik. Iya di tahun 2024 nanti ya. Oke. Nah ini Pak, kalau terkait pemilu itu kan pesta demokrasi ya, harapannya bisa melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif. Nah ini kalau terkait agar masyarakat ini lebih aware, nggak cuman pada saat tahapan aja nih, kan ini kan bisa dimulai dari sekarang nih, bagaimana masyarakat ini bisa lebih peduli gitu, karena kalau sosialisasi atau pendidikan pemilih ini kan nggak nunggu tahapan pun sebenarnya bisa dilakukan ya. Kaitannya ini kan pemahaman masyarakat ini kan juga nanti akan membawa kepada kepercayaan publik ya gitu. Nah ini strategi KPU untuk mendapatkan trust dari publik ini seperti apa Pak? Ya, pertama KPU berencana akan melakukan sosialisasi ke desa-desa, ya, terus berkoordinasi dengan Kementerian Desa, ya, untuk kemudian membuat program sadar pemilu. Oke, berarti bersinergi dengan stakeholder terkait ya, nggak cuman tidak hanya KPU loh. Oke. Fungsi untuk mensosialisasi dengan ini tidak hanya fungsi KPU, partai politik, ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, itu semua punya tanggung jawab ya. Sama dengan KPU sebetulnya. KPU hanya punya negara pemilu, tidak sebetulnya kemudian mengurusi hal lain yang tidak menjadi kewenangan KPU. Nah ya. Nah kemudian kedua, Bapak Ibu sekalian juga harus paham betul terhadap bagaimana konsekuensi dari pemilu itu sendiri. Pertama, kebijakan-kebijakan yang muncul itu adalah hasil dari pilihan Anda. Iya, representasi ya. Karena ketika Anda memilih anggota legislatif, ketika Anda memilih calon presiden, ketika Anda memilih calon kepala daerah di daerah Anda masing-masing, itu akan berimplikasi kepada kehidupan politik Anda. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya, di satu daerah misalnya saja, dipilihlah si calon A, terpilihlah dia, tapi kemudian dia tidak punya perspektif perempuan misalnya. Saya tidak tahu di Karanganyar, saya tidak tahu di daerah lain. Misal saya contoh, ya teman-teman sekalian, apakah di fasum-fasum di daerah dimanapun itu, ya, punya tempat untuk laktasi? Misalnya, ya, laktasi itu penting, melahirkan, membawa anak ke anak publik. Yang ngerti kepentingannya perempuan kan perempuan betul. Sendiri ya. Jadi itu juga harus betul-betul dipahami dan dikritisi bagaimana pengalaman dia ketika dia menjabat, apakah dia
concern terhadap hak perempuan. Nah, kemudian juga misalnya tentang korupsi, ya. Kemudian ada calon korupsi, nah itu kan juga harus ditres gitu, apakah dia pernah melakukan korupsi. Nah, kedua misalnya, kalau saya pribadi, saya akan melihat apakah dia pernah melakukan KDRT terhadap istri. Ya, itu penting, gitu kan. Apakah dia pernah kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian hanya menguntungkan golongan saja, gitu ya. Nah, ini juga penting. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pemilu ini tidak hanya bicara soal mencoblos pulang selesai. Iya. Nah, tapi pertama Bapak Ibu sekalian harus tahu dulu apa itu pemilu. Bagaimana pemilu diselenggarakan oleh KPU, gitu kan? Apa fungsi pemilu itu sendiri? Pemilu itu sendiri sebenarnya simpel ya. Dia hanya melakukan proses priorisasi untuk memilih pemimpin, selesai. Jadi nggak perlu ribut-ribut. Yang terpilih siapa, ribut siapa gitu ya. Iya. Nah, ini agak repot itu emang. Kadangkala yang di atas sudah damai, di bawah masih ribut ya. Jadi pemilu itu tidak perlu kemudian memutuskan satu hari. Perbedaan pilihan antar suami istri juga sesuai yang biasa saja gitu kan. Nah ini jadi saya melihat dari perspektif kenapa Anda semua Bapak Ibu sekalian penting untuk berpartisipasi dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih. Anda punya kesempatan untuk menjadi penyelenggara di berefort misalnya di PPK, di KPS, di KPPS, atau kemudian di Bawaslu, di kecamatan sampai tingkat TPS juga sudah ada. Atau jika Anda tidak ingin bergabung menjadi berefort, Anda bisa melaporkan, memantau seluruh proses tahapan pilkada untuk dilaporkan kepada Bawaslu jika ada prosedur yang dilanggar oleh penyelenggara atau prosedur dilanggar oleh calon ya, partai politik juga. Betul. Nah, jadi sekali lagi saya menyampaikan partisipasi Anda pada pemilu atau pilkada itu sangat penting dan itu sangat kemudian berimplikasi pada kehidupan Anda, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan berpengaruh kepada kehidupan kita semua. Oke Pak, senang sekali nih Pak Ilham, semangat banget ya. Oke, nggak sia-sia nih jauh-jauh datang ke Karanganyar. Baik Pak, mungkin terakhir ya, himbauan Pak Ilham. Walaupun tadi sebagian besar udah ya, tapi ini khusus mungkin ya buat teman pemilih di Kabupaten Karanganyar gitu. Ini seperti apa Pak Ilham? Baik, kepada para pemilih dan calon pemilih di Karanganyar, pertama adalah Karanganyar ini masuk penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Iya, kemarin di 2018. Jadi nanti akan ada jeda ya dari 1 tahun. Nah, menunggu jeda setahun itu Anda bisa mencari, melihat, kemudian men-trace apa ya? Tracking ya gitu. Tracking gitu ya. Siapa saja calon pemimpin Anda, baik itu legislatif, presiden maupun kepala daerah. Ini penting sekali. Ya, jangan sampai seperti saya bilang tadi, Anda memilih kunci dalam karung. Memilih karena diberitahu oleh orang tua Anda untuk memilih si A. Memilih karena Anda diintervensi. Memilih karena Anda diintimidasi. Memilih karena Anda diiming-imingi kepentingan-kepentingan tertentu dengan uang dan sebagainya. Pilih sesuai dengan hati nurani, ya. Kemudian Anda memilih karena Anda yakin betul bahwa dia adalah orang yang bersih, orang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik, orang yang kemudian Anda optimis bahwa beliau akan menyejahterakan rakyat di daerah Anda. Ya, ini penting sekali. Kedua, mari sekali lagi mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan golput. Tadi saya bilang bahwa kalau golput, ya tentu nanti setiap kebijakan yang dikeluarkan dan itu bertentangan dengan Anda, jangan marah. Iya, itu jadi tanggung jawab juga ya. Anda sudah diberi hak, tapi Anda tidak menggunakan hak pilih. Gitu. Nah ini juga kalau bisa jangan, karena walaupun memang memilih di Indonesia itu hanya hak, belum jadi kewajiban seperti di beberapa negara lain. Ya. Kemudian ketiga, jika ada kira-kira penyelenggara pemilu atau kemudian petugas-petugas kami yang Bapak anggap melanggar etik, Bapak bisa laporkan ke DKPP. Kalau kemudian dianggap dalam tahapan melanggar administrasi, Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan ke Bawaslu. Ya. Jadi jangan marah-marah, jangan rame-rame, jangan protes-protes, jangan memviralkan hal-hal tertentu yang belum tentu
benar ya jelas Pak. kebenarannya. Nah, pengalaman 2019 Harus cross check dulu ya. Betul, menjadi pengalaman kita bersama. Jadi menurut saya ada orang yang buat hoax kemudian ditangkap, dipidana, sampai sekarang belum keluar misalnya. Jadi sekali lagi jika ada pelanggaran, ada potensi pelanggaran atau kemudian ada pelanggaran informasi bahwa ada gesekan dengan pelanggaran, ada kemungkinan itu bikin pelanggaran, maka Anda bisa melaporkan ke beberapa lembaga-lembaga diskusi yang saya sebutkan tadi. Jadi semua sudah diatur, karena sudah diatur oleh peraturan undang-undangan. Jadi kami sebagai penyelenggara tidak lepas dari aturan hukum tersebut. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita sadar pilkada, sadar pemilu, karena ini akan sangat menyangkut terhadap masa depan ya, kekuatan dan berimplikasi kepada kehidupan kita semua. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman Karanganyar. Saya yakin Karanganyar bisa menyelenggarakan pemilu pilkada dengan tertib dan sukses. Oke, terima kasih sekali Pak Ilham. Oke, gimana teman memilih Karanganyar? Jadi tahu dong. Jadi terima kasih sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa tadi Pak Ilham mengharapkan pemilih di Karanganyar menjadi pemilih yang cerdas, tidak hanya asal memilih tapi juga mencari tahu apa yang menjadi pilihan Anda gitu, dan bertanggung jawab terhadap pilihan Anda dan juga berkontribusi positif di dalam proses penyelenggaraan. Jangan asal nuntut-nuntut aja gitu. Oke sobat pemilih, demikian tadi Jadi Tahu edisi perdana kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, juga komen di YouTube channelnya KPU Karanganyar. Ikuti juga media sosialnya KPU Karanganyar di Facebook, di Instagram, dan juga website. Dan Jadi Tahu ini juga disiarkan di 96,3 FM Swiba radionya Karanganyar. Oke, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di episode Jadi Tahu selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.